Oke, halo kawan-kawan, selamat datang lagi di channel saya. Seperti biasa, kita akan melanjutkan materi kita tentang pengolahan citra digital. Nah, untuk materi kali ini, kita akan membahas 3 topik atau mempraktekkan 3 topik ini. Yang pertama adalah deteksi tepi atau edge detection dan peningkatan citra, histogram equalization, dan segmentasi citra, image segmentation. Nah, di sini saya sudah jelaskan atau berikan penjelasan dari setiap topik yang akan kita bahas nanti. Nah, sebelum itu, sebelum kita masuk ke prakteknya, kita terlebih dahulu mengetahui apa sih itu deteksi tepi, peningkatan citra, dan segmentasi citra. Nah, untuk deteksi tepi sendiri adalah teknik dalam pengolahan citra untuk mengidentifikasi titik-titik di suatu gambar, di mana intensitas cahaya merubah secara signifikan. Nah, dari tujuan deteksi tepi ini dia adalah untuk menangkap garis-garis yang mewakili batas objek di dalam gambar. Nah, di sini deteksi tepi ini dia menggunakan beberapa algoritma. Yang pertama itu ada operator Sobel dan operator Kenny. Nah, di operator Sobel ini dia menggunakan kernel untuk mendeteksi tepi, baik itu yang secara horizontal dan baik itu yang vertikal. Nah, di operator Kenny ini dia merupakan teknik yang lebih canggih dibanding dengan yang Sobel. Nah, dia melibatkan beberapa langkah yang lebih halus atau smoothing, dan dia juga menemukan intensitas gradient dan no maximum suppression dan edge tracking by hysteresis. Nah, yang kedua adalah peningkatan citra atau histogram equalization. Nah, dia ini adalah teknik untuk meningkatkan kontraks gambar dengan mendistribusikan intensitas pixel secara merata di seluruh rentang intensitas. Nah, ini sering digunakan untuk memperbaiki kontras gambar yang buram atau terlalu terang. Nah, dia untuk di peningkatan citra ini dia lebih mempertajam gambar kita. Nah, misalkan kita akan menampilkan gambar yang asli. Nah, untuk di histogram equalization ini dia lebih dia mempertajam atau memperjelas dari gambar asli yang kita tampilkan. Nah, prinsip dasar dari histogram equalization adalah meratakan histogram, nah, intensitas dari gambar sehingga semua nilai intensitasnya memiliki jumlah pixel yang kira-kira sama. Nah, jadi dia itu mensamaratakan pixel dari gambar yang kita akan tampilkan nanti. Nah, oke, yang terakhir itu atau yang bagian ketiga itu adalah segmentasi citra atau image segmentation. Adalah proses untuk membagi gambar digital menjadi beberapa segmen atau set pixel untuk menyederhanakan atau mengubah representasi gambar menjadi sesuatu yang lebih berarti dan mudah dianalisis. Nah, tujuan dari segmentasi citra ini adalah untuk memisahkan objek yang berbeda dalam gambar yang akan nanti kita tampilkan. Nah, metode yang umum digunakan itu dalam segmentasi citra ada thresholding. Dia itu membagi gambar berdasarkan nilai ambang tertentu. Terus ada Kalman clustering, dia mengelompokkan pixel menjadi beberapa kelompok berdasarkan fitur warna atau intensitas dari gambar. Nah, ada watershed algorithm menggunakan analogi dari penyebaran air untuk memisahkan objek dalam gambar. Nah, ini sudah saya jelaskan ketiga dari topik ini. Nah, nanti untuk visualisasi hasilnya, nanti untuk di prakteknya yang ini, nah, dia ada original image, dia menampilkan juga originalnya, gambar aslinya, terus dia juga menampilkan edge detection, hasil deteksi tepi. Nah, di sini saya menggunakan nanti algoritma Kenny. Nah, histogram equalize dia akan menunjukkan peningkatan dari kontraks dari gambar yang akan kita tampilkan. Terus segmented image
dia di sini menggunakan nanti Otsu thresholding. Nah, dia akan memisahkan objek dari latar belakang. Nah, kalau sudah saya jelaskan dari ketiga topik ini, kita langsung ke prakteknya. Nah, seperti biasa kita akan buka Python kita di laptop atau komputer masing-masing. Nah, kalau sudah, kita klik. Lalu kita besarin, kita klik file, lalu Ctrl New. Nah, ini. Nah, untuk codingannya bisa kawan-kawan ikuti ya. Nah, codingan ini cukup panjang dan banyak ya kawan-kawannya. Nah, di sini saya buat dalam satu program dari ketiga topik yang tadi. Jadi kalau kita mau menampilkan gambar, maka dia akan menampilkan yang bagian untuk citra, tepi citra, histogram, dan yang terakhir itu dia menampilkan juga segmentasi citra. Oke, kita mulai programnya. Nah, kalau sudah, ini sudah semuanya codingannya. Di sini saya buat dalam satu coding biar lebih simple untuk menampilkannya. Nah, di sini ketika kita jalankan maka dia akan menampilkan gambar yang asli atau citra yang asli. Dia juga menampilkan gambar yang untuk deteksi tepi. Terus untuk gambar yang equalize histogram, dan yang terakhir itu dia juga menampilkan gambar yang segmentasi citra. Nah, ini dia beberapa fungsi programnya. Ini dia fungsi untuk menampilkan gambar, yaitu depth display. Untuk membaca citra, kita juga memperhatikan nama gambar yang akan kita tampilkan. Kita harus sesuaikan. Nah, terus ekstensinya juga kita harus perhatikan lagi. Apakah dia menggunakan JPG, PNG, atau yang lainnya. Nah, ini dia untuk deteksi tepi, dia menggunakan algoritma Kenny.
Nah, equalize histogram untuk peningkatan citra yang ini. Nah, untuk segmentasi citra dia menggunakan Otsu thresholding. Nah, ini dia untuk menampilkan hasil dari ketiga topik yang ini. Nah, ini dia. Nah, kalau sudah semuanya sudah kawan-kawan ketikan, kita control save dulu sebelum kita jalankan. Kita control save, lalu kita buat namanya misalkan materi hari ini. Nah, kalau sudah, filenya harus satu tempat dengan gambar yang akan mau kita tampilkan. Kalau beda, kita harus buat program yang lainnya, kita ubah lagi. Nah, kalau mau lebih simpel, kita buat satu tempat biar lebih gampang gitu. Kita save. Oke, kita save. Nah, kita coba run. Nah, ini dia kawan-kawan. Nah, ini dia gambar yang tadi, yang namanya, bentar ya, yang namanya Giselle Bunchen 2. Nah, ini dia. Nah, untuk original image-nya itu yang ini. Nah, untuk edge deteksinya itu atau deteksi tepinya itu yang ini. Nah, ini dia. Nah, untuk histogram equalize dia itu lebih mempertajam atau memperjelas gambar dari gambar asli yang ini. Nah, sedangkan yang segmentasi image dia memisahkan ini latar belakang dari gambar yang asli. Nah, ini kenapa dia warnanya abu-abu, kita bisa atur yang di bagian programnya yang ini. Bentar ya, yang ini grayscale, kita bisa atur warnanya, kita buat apakah abu-abu atau yang lainnya, itu tergantung minat kita sendiri. Nah, ini dia kawan-kawannya, saya sudah tampilkan untuk ketiga topik yang tadi. Semoga praktik hari ini bisa lebih baik lagi dan bermanfaat. Oke, sekian dan terima kasih.